Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya, pria berjubah putih berhasil mengalahkan Black. Namun, Trunks menyadari kalau pria berjubah putih masih menahan diri yang membuat Black pasti akan hidup lagi. Selain itu, Shin juga menyadari kalau pria berjubah putih seperti menolak menyerah untuk menyadarkan Black agar kembali ke jalan yang benar. Kibito sungguh terkejut mendengar itu. Untuk apa pria berjubah putih melakukan kebaikan pada Black? Jika ada orang yang tidak bisa diselamatkan, Kibito yakin kalau itu pasti adalah Black. Kakek tua menyangka alasan pria berjubah putih melakukan itu supaya dirinya tidak dicap sama layaknya seperti Black. Mereka sekarang menyaksikan peran pembalikan Jamas. Perkembangannya seolah-olah dia merasa mortal dan ini sangat menarik perhatian bagi kakek tua untuk menunggu kelanjutannya. Gak lama kemudian, muncul portal hitam lagi yang kita tahu itu pasti adalah Black. Black bangkit lagi dalam keadaan sehat, namun dia menunjukkan muka yang sangat kesal setelah dikalahkan dan dibuat gak berkutik pria berjubah putih. Karena itu, dengan ketidakberdayaannya, Black langsung menjatuhkan tubuhnya karena merasa sangat depresi atas kekalahannya ini. Dia merasa tekadnya melebihi siapapun, dan kekalahan ini gak mungkin terjadi padanya. Black penasaran bagaimana caranya dia bisa menang melawan pria berjubah putih. Setiap mereka menghancurkannya menjadi debu, Black yakini kalau mereka hanya membuktikan bahwa mereka pantas mendapatkan keadilan yang dia perjuangkan selama ini. Dan Black akan pastikan kalau mereka membayar semuanya. Tiba-tiba Black dikejutkan dengan kemunculan sesuatu ke tempat itu. Dia sontak langsung melongo. Rupanya, pria berjubah putih dapat merubah tubuhnya menjadi super raksasa melebihi besarnya mereka semua. Hal ini membuat Black merasa sangat diremehin seolah-olah pria berjubah putih adalah dewa yang maha kuasa. Tapi Black percaya kalau itu hanyalah tipuan dan gak ada yang bisa mengubah pikirannya atas kebenaran yang dia yakini. Gak peduli seberapa keras pria berjubah putih mengintimidasinya. Dengan tubuh raksasanya, pria berjubah putih nampak berjongkok di hadapan Black dan minta Black untuk tidak salah paham. Dia nggak bertindak berdasarkan ide konyol tentang keadilan yang Black maksud. Tapi dia hanya mengikuti insting dan insting itu mengatakan Black hanya takut dan bingung. Merasa diremehin kayak begitu, Black seharusnya menahan lidah pria berjubah putih untuk mengatakan omong kosong itu. Black masih percaya kalau dia bisa membuat pria berjubah putih menderita. Bosan dengan ucapan Black, pria berjubah putih menggunakan Sun Kanido layaknya Goku dan segera berteleportasi ke suatu tempat. Tempat itu sangatlah gelap, namun tongkatnya bisa mengeluarkan cahaya yang sangat terang. Nah, rupanya pria berjubah putih berteleportasi ke dalam tubuh Black dan entah apa tujuannya. Sedangkan Black yang gak tahu itu sangat penasaran di mana pria berjubah putih. Apakah dia lari seperti seorang pengecut? Black dengan congak yakin kalau pria berjubah putih telah menyerah dan tahu bahaya apa yang sedang pria itu hadapi. Nampak pria berjubah putih menutup telinganya karena suara Black bising kalau dia berada di dalam tubuhnya ini. Setelah itu, dia kembali memutar tongkatnya dan segera menyerang tubuh Black. Pria itu ingin melihat apakah Black mau mendengarkannya setelah dia melakukan ini. Mendapatkan serangan dari dalam tubuh, Black langsung merasa sakit perut yang gak tertahankan. Dia meledek trikoter pria berjubah putih yang dilakukan. Tapi gak peduli dengan omong kosong itu, pria berjubah putih terus melakukan serangan pada berbagai organ tubuh Black. Hal ini semakin membuat Black kesakitan sampai jatuh tersungkur gak berdaya. Black memohon ampun pada pria berjubah putih agar menghentikan semua ini. Dia sudah nggak tahan lagi dengan penyiksaan. Namun pria berjubah putih terus menggencarkan banyak serangan di tubuh Black menggunakan serangan tongkat. Black semakin merasa nggak berdaya dengan semua ini. Shin dan juga Trunks nampak nggak menyangka dengan apa yang mereka lihat. Black yang sudah nggak tahan lagi segera meledakkan semua kekuatannya hingga organ dalam tubuhnya semakin membesar. Merasa apa yang diharapkan sudah terjadi, pria berjubah putih bersiap akan meninggalkan tubuh Black menggunakan Sun Kanido. Pria berjubah putih kembali keluar, yang nampak Black nggak bisa menahan gejolak amarahnya lagi. Terjadi ledakan besar, di mana Black kembali membangkitkan Susanoo dalam bentuk Ozaru seperti milik Vegeta. Semua orang terkejut melihat Black masih memiliki kekuatan sebesar itu. Tapi inilah sebenarnya yang diinginkan oleh pria berjubah putih.
Dia sudah menunggunya sejak tadi. Nampak bentuk Ozaru Susanoo begitu sangat besar muncul di hadapan mereka semua. Di situ Black merasa sangat senang, akhirnya dia bisa kembali melampaui batas kekuatannya. Lalu Black segera melepaskan pukulan Susanoo pada pria berjubah putih. Pria berjubah putih terkena hantaman serangannya hingga dia terhempas beberapa meter. Untungnya pria itu masih bisa bertahan. Lalu pria berjubah putih melakukan serangan balik secara cepat. Dia bergerak ke sana kemari di saat Black kembali melepaskan pukulan Susanoo-nya. Di detik-detik sebelum terkena pukulan itu, pria berjubah putih lebih dulu menghilang menggunakan Sun Kanido. Dia melepaskan pukulan balik menghantam Susanoo. Tapi Black segera mencengkram tubuh pria berjubah putih dengan sangat keras. Habis itu, Black menciptakan jurus Super Kamehameha namun dengan energi Hakai. Dan tanpa ragu, Black segera melepaskan serangan tersebut dengan sangat ganas, melesat ke arah pria berjubah putih. Laser tersebut melesat sangat cepat, bahkan sampai keluar dari planet Kaioshin. Melihat pria berjubah putih terkena hantaman serangannya, Black nampak sangat senang dengan itu. Namun, Black dikejutkan dari arah belakang, pria berjubah putih juga menggunakan Susanoo Full Body. Susanoo ini mirip sekali dengan punya Goku yang semakin membuat Black nampak melongo. Dengan Susanoo-nya, pria berjubah putih mengarahkan tangannya dan akan melakukan serangan balik. Black berusaha menahannya menggunakan tembakan laser lagi. Namun, laser Black berhasil dikalahkan dengan mudah yang semakin membuatnya terkejut dengan kekuatannya. Dia menahan tangan Susanoo pria berjubah putih yang sangat besar, melampaui besarnya Susanoo Black. Dan sama seperti sebelumnya, Black berhasil dikalahkan kembali hingga terjadi ledakan luar biasa di planet Kaioshin. Nampak Black tergeletak di tangan Susanoo pria berjubah putih dengan menunjukkan ketidakberdayaan. Pria berjubah putih yang penuh kasih akan membuatkan Black sebuah kesepakatan. Setelah pertarungan ini, Black dibolehkan menggunakan segala cara untuk bisa menang melawannya. Tapi jika Black kalah lagi, maka pria berjubah putih meminta Black untuk menyerah dan menghentikan niat memusnahkan manusia lagi. Namun, Black menolak kesepakatan itu karena dia menganggap pria berjubah putih bukannya dewa. Dia malah meledek pria berjubah putih yang seolah-olah berperan menjadi raja segalanya. Baginya, hanya ada satu makhluk yang pantas menguasai alam semesta, dan itu adalah dirinya. Dia tahu segalanya soal kehidupan alam semesta ini dibandingkan siapapun. Tiba-tiba muncul cahaya terang, di mana Hakai Shin Waktu muncul melalui portal dimensi. Cahaya terang itu sampai membuat pria berjubah putih menutup matanya. Di situ Black mendapatkan kembali full kekuatannya dan membangkitkan Susanoo Ozaru. Bahkan matanya kini telah berubah yang kemungkinan dia telah bersatu dengan Hakai Shin Waktu. Black senang dengan potensi luar biasa tubuh ini. Dampak dari kekuatan Black yang sekarang membuat pohon yang tadinya hidup berubah menjadi kering. Semua orang terkejut melihat semua keanehan ini. Shin penasaran apa yang sebenarnya telah terjadi pada planet mereka. Kakek tua menyadari kekuatan Black yang sekarang nampaknya berpotensi akan menghancurkan mereka semua. Dan Black sekarang benar-benar telah menjadi seorang dewa kehancuran yang sama seperti 12 dewa kehancuran lainnya. Kibito nggak pernah berpikir bahwa ini akan menjadi malapetaka untuknya. Dan kalau terus begini, maka kematian mereka sama sekali tidak akan bisa dihindari lagi. Pria berjubah putih juga menyadari kalau planet ini sudah nggak aman lagi untuk sebuah pertarungan. Dia bingung harus kemana mengirim semua orang. Lalu pria itu mengarahkan tangannya di mana mereka semua menghilang dari planet Kaioshin. Sementara di planet Raja Kai, dia sedang melihat anak didiknya lagi melakukan sparring. Baginya ini sungguh sulit dipercaya. Jika mereka menjadi lebih kuat, maka mereka tidak akan bisa dihentikan. Rupanya, yang sedang melakukan sparring adalah Goku dan Gohan. Di timeline ini, Goku dan Gohan telah tewas sejak pertarungan melawan para android. Dan kemudian, Raja Kai dikejutkan dengan kemunculan terang serta yang lainnya yang dikirim oleh pria berjubah putih untuk melindungi mereka. Shin menyadari kalau mereka dipindahkan ke alam baka. Kibito menyangka kalau pria berjubah putih pasti ingin melindungi mereka. Kemudian, Goku menunjukkan dirinya pada mereka, di mana Trunks sangat senang akhirnya bisa bertemu dengan Goku setelah sekian lama. Goku mengungkapkan kesenangannya bisa bertemu dengan Trunks, padahal ini adalah pertemuan pertama mereka di timeline ini.
Sedangkan untuk Gohan, dia yang pernah hidup bersama dengan Trunks di zaman para android, tentu saling mengenal. Melihat Gohan di hadapannya, Trunks nggak bisa menahan rasa kangennya. Akhirnya dia bisa bertemu Gohan di timeline ini yang dulu pernah menjadi gurunya. Gohan katakan dia selalu memperhatikan Trunks dari sini dan senang Trunks telah melewati banyak hal untuk membuat bumi mereka menjadi lebih baik. Trunks segera berjalan mendekatinya dan langsung memeluk Gohan dengan sangat terharu. Trunks sampai menangis dan sangat merindukan gurunya ini. Ini adalah pertemuan yang sangat dinantikan oleh kebanyakan fans Dragon Ball. Sementara itu, pertarungan Black melawan pria berjubah putih masih terus berlanjut. Black kembali menaikkan kekuatannya secara besar-besaran sampai terlihat kupingnya memanjang seperti Piccolo. Rambutnya berubah juga menjadi lebat serta giginya menjadi runcing. Apakah ini menandakan kalau Black benar-benar telah menjadi seorang dewa kehancuran seperti Beerus? Bagi pria berjubah putih, ini jauh dari apa yang dia sangka. Dia akan menghadapi Black dengan kekuatan segila ini. Dia merasa kekuatan gak terbatas itu sama sekali tidak berlebihan. Jadi pria berjubah putih yang gak mau kalah memperoleh kekuatannya juga dengan sinar terang. Dia mendapatkan lagi perubahan Susanoo raksasa yang sontak membuat Black merasa sangat terkejut. Dia nggak tahu kekuatan macam apa sebenarnya yang pria berjubah putih miliki, kenapa selalu saja meningkat juga. Dan dengan Susanoo yang lebih besar dibandingkan milik Black, tangannya saja sudah mampu meremukkan Susanoo Black. Black merasa sangat kesakitan dan berusaha melepaskan dirinya. Dan dengan usaha yang keras, Black akhirnya bisa melepaskan diri, lalu meledakkan kekuatannya lebih besar lagi. Namun pria berjubah putih segera melakukan gerakan cepat untuk menyerang lagi. Dia melesat sangat cepat dan akhirnya topi pria itu terbuka. Ditunjukkanlah siapa sosok di balik pria berjubah putih yang ternyata adalah Goku, pahlawan kita. Entah Goku ini berasal dari timeline mana, yang jelas dia datang untuk melindungi dunia ini. Di situ Goku mengepalkan tangannya dan mengajak Black untuk mengakhiri pertarungan ini sekarang juga. Goku melepaskan tonjokan super keras pada Black, di mana Susanoo juga telah berubah menjadi Goku. Dalam pukulan luar biasa yang Goku lakukan, mampu menghantam Susanoo Black bahkan sampai menghancurkannya. Gak berhenti sampai situ, Goku juga melesat cepat lagi, lalu melepaskan pukulannya, menghantam perut Black dengan sangat luar biasa ganas. Tubuh Black terhempas melayang jauh dan akan memasuki portal dimensinya. Namun sebelum itu terjadi, Goku lebih dulu menghentikannya. Dia membuat Black tak sadarkan diri dan segera menggendong tubuhnya. Setelah itu, Goku menggunakan Sun Kanido dan pergi membawa tubuh Black. Di dalam sebuah portal, ada bangunan seperti istana yang mirip seperti ruang waktu hiperbolik. Di sana, Goku membawa Black yang masih merasa kesakitan. Black perlahan membuka matanya dan melihat sosok di hadapannya ternyata adalah Goku. Black nggak sangka kenapa dari semua orang, Goku lah yang bisa mencapai tahap dewa sebenarnya. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Bagaimana para dewa bisa mengharapkan makhluk busuk seperti manusia untuk menemukan pencerahan dari dewa? Black teringat kembali dengan suku barbarian yang seharusnya manusia sama seperti mereka. Tapi Goas pernah berkata kalau semuanya membutuhkan kesabaran. Perkembangan membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk merubah keburukan menjadi kebaikan. Goku juga beritahu bahwa kekuatan ini membutuhkan waktu seumur hidup. Dia akan menunjukkan semuanya pada Black. Goku segera memegang kepala Black, di mana Goku memberikannya ingatan masa kecilnya untuk Black lihat. Mulai dari Goku yang dikirim ke planet bumi, disitulah permulaan hidup baru Goku bertemu dengan kakek Gohan. Sedangkan Granola bertemu dengan seorang warga Namek baik. Sejak kedatangan Goku ke bumi, dia masih menjadi anak yang kasar dan sering mempersulit kakek Gohan. Tapi kakek Gohan menemukan kelemahan Goku, yaitu melalui ekornya. Kakek Gohan gak tahu siapa Goku. Tapi Goku punya kekuatan luar biasa untuk ukuran seorang anak kecil. Jadi akan berbahaya jika Gohan bukan seorang ahli seni bela diri. Dan kakek Gohan sadar kalau Goku belum tahu soal sopan santun. Jadi jika Goku nggak punya rumah untuk kembali, maka kakek Gohan akan mengajarinya satu atau beberapa hal di sini. Goku dia kenal adalah sang pembuat onar. Kakek Gohan setuju bahwa ekor Goku adalah simbol Goku seorang anak yang liar.
Meski begitu, diakui kalau Goku nggak begitu buruk ketika tidak lapar. Menurutnya, apa yang Goku lakukan cuma sekedar untuk bertahan saja. Saat berjalan di hutan, Goku bertemu dengan hewan pemangsa dan mencoba menangkapnya. Namun, hewan itu malah melompat menghindari Goku. Hingga akhirnya, Goku jatuh ke dalam jurang. Kepalanya terbentur, membuat kakek Gohan sangat cemas. Setelah Gohan membantu Goku pulih dari cedera kepalanya, Goku berubah menjadi anak yang sangat baik. Mereka semakin dekat seiring berjalannya waktu dan akhirnya Goku akan sangat dipengaruhi oleh ajaran baik kakeknya. Lalu bakal seperti apa kelanjutannya? Apakah Black akhirnya sadar setelah melihat kenangan masa lalu Goku? Atau Black akan tetap menjadi jahat dan dimusnahkan? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.